Ketika dunia ini diciptakan, Allah itu udah mendesain bahwa kehidupan di dunia itu tidak akan selalu menyenangkan. Tetapi seringkali kita ketika mendapatkan sebuah ujian disibukkan dengan pertanyaan, kenapa aku yang mengalami kejadian ini? Kenapa hal ini terjadi sama aku? Sampai kita lupa atau kita sampai kurang fokus terhadap bagaimana caranya aku bisa keluar dari permasalahan ini. Teman-teman, bukankah Allah udah mengatakan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan ya? Ketika Allah memberikan sebuah kesulitan kepada seorang hambanya, maka di dalam situ udah Allah kasih juga solusi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Kurang baik apa Allah sama kita, teman-teman. Tapi kadang kitanya sendiri yang tidak mau bersyukur. Kita memandang bahwa kesulitan yang Allah kasih itu bentuk dari Allah nggak sayang sama kita. Padahal justru apa yang kadang kita rasa baik itu sebenarnya nggak baik menurut Allah buat kita. Dan yang rasa kita itu buruk itu adalah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Dan poin di sini adalah kita itu sebagai hamba itu tidak mengetahui, dan Allah sebagai pencipta kita itu sang maha mengetahui. Bahkan diri kita sendiri, kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sang maha baik, sang maha penyayang bagi setiap hambanya. Itu dia yang paling ngerti diri kita. Kita butuhnya apa, itu Allah tahu kok. Cuman kadang kita sendiri aja yang kurang memahami terhadap skenario yang udah Allah buat. Begitu baiknya ya Allah sama kita. Bahkan ketika dia memberikan sebuah kesulitan, dia juga sertakan kemudahan-kemudahan agar kita mampu melaluinya. Tapi kemudahan-kemudahan ini akan berguna bagi orang-orang yang berpikir bahwa apa yang udah Allah kasih itu ya yang terbaik. Tidak berlaku bagi kita atau orang-orang yang seuzon kepada Allah. Harusnya teman-teman diri kita itu tuh malu gitu ya. Allah tuh cuman menguji kita dengan sesuatu hal yang sedikit, tapi nikmatnya begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitungnya. Kalau diibaratkan dunia seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan dan lihatlah apa yang dia peroleh dari apa yang jatuh dari telunjuknya itu. Misalnya kita mencelupkan telunjuk kita kepada air laut, kemudian telunjuk kita diangkat, dan tetesan yang keluar dari telunjuk kita itulah dunia, dan seisi lautan itu adalah nikmat Allah yang lain yang gak hanya di dunia aja. Dunia cuma setetesnya ini. Jadi apa yang perlu kita sombongkan, teman-teman? Apa yang perlu kita banggakan di dalam semua kehidupan yang fana ini? Terkadang memang kita terlalu terlena dengan asiknya dunia, hiburan-hiburan dunia. Astaghfirullahaladzim. Lihatlah di sekeliling kita, teman-teman. Allah ciptakan gunung sebagai pasak bumi. Supaya apa? Supaya ketika kita di dalam bumi itu beraktivitas dengan sangat nyaman. Dan hal ini sangat jelas menunjukkan rasa kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Tanpa sabar, kita akan menyerah, dan tanpa ikhtiar, kita tidak akan pernah menuai hasil. Hidup ini memang penuh dengan proses, ada ujian dan ada penantian. Tetapi akan ada selalu nikmat yang menyertainya. Maka bersabarlah teman-teman sambil terus berikhtiar, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, dan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. Ini cuman suara biasa, dan semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.